Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka sosialisasi budaya positif di sekolah. Kami calon guru penggerak Bapak Alfian, Ulun sama Pak Juanda mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya gasan pian-pian yang sudah mau meluangkan waktunya untuk berhadir di tempat ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan nanti memberikan manfaat dan bisa kita implementasikan di dalam kelas-kelas kita nantinya sehingga menjadi budaya positif di sekolah. Lupa pula kita haturkan salawat dan salam kehargaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, kerabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Baik, adapun materi kita pada hari ini ada 6. Yang pertama perubahan paradigma stimulus respon, yang kedua disiplin positif dan motivasi, yang ketiga keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol, yang keenam adalah segitiga restitusi. Untuk perubahan paradigma dan disiplin positif akan disampaikan oleh Bapak Alfian. Kepada Bapak Alfian, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada Ibu Suraida yang telah memberikan waktu kepada saya untuk memberikan informasi kepada kita. Jadi di sini kita akan bersama belajar bagaimana tentang budaya positif dan apa-apa saja yang bisa kita lakukan ataupun kita gunakan di dalam pembelajaran di dalam kelas ataupun di luar kelas. Di sini kita lihat bersama tentang budaya positif ataupun ekosistem. Kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Yang nomor 2 juga masih motivasi eksternal. Yang terakhir nomor 3 yaitu untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Di sini adalah motivasi internal, tujuan disiplin positif. Yang terakhir tentang budaya positif. Budaya positif itu akan terjadi apabila diawali di sekolah kita adanya peraturan kelas. Sudah kita ketahui bersama peraturan di dalam setiap kelas kita sudah ada. Dilanjutkan dengan adanya keyakinan kelas yang kita susun bersama murid-murid di dalam kelas. Dilanjutkan sekolah kita juga mendukung akan demikian yang dapat ulun berikan karena sesi kami bagi 3. Jadi kita akan mengetahui bersama tentang keyakinan kelas dan tentang hukuman dan penghargaan yang akan kita pelajari bersama kawan kita Ibu Suraida SPD. Demikian waktu yang dapat kami lakukan. Terima kasih atas perhatian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ulun bukan sebagai orang yang lebih paham atau lebih ahli, tetapi kita mencoba untuk menggali dan belajar bersama. Jadi Ulun akan menyampaikan yang pertama tentang keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Tadi materi yang disampaikan Bapak Alfian itu berkaitan tentang salah satunya adalah motivasi. Jadi motivasi itu ada 3. Ada motivasi karena takut akan hukuman yang berkaitan dengan disiplin. Anak itu kenapa dia mematuhi peraturan? Karena dia takut hukuman. Nah itu adalah faktor luar atau eksternal. Kemudian yang kedua, kenapa dia melakukan sesuatu? Karena dia ingin mendapatkan penghargaan, karena ada hadiah dari gurunya. Anak-anak, apabila hari ini kalian akan mendapatkan nilai yang paling bagus, maka akan diberikan kalian sebuah coklat. Nah itu adalah motivasi eksternal. Nah yang akan kita tanamkan di sini adalah motivasi dari dalam diri, yaitu keyakinan yang tadi. Karena apabila sudah yakin
sudah dari dalam diri sendiri, maka insya Allah dia akan melaksanakan terus-menerus. Nah, ini adalah contoh kesepakatan kelas. Nah, ini kita coba. Yang di sebelah itu adalah peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Wah, itu kan perintah tuh. Kira-kira keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju itu apa ya? Kebersihan. Kalau kebersihan, tertib. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira apa keyakinannya ini? Menghargai. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Ya, menghargai waktu, disiplin. Nah, ini kita mencoba antara hukuman, sanksi atau konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang dia lakukan, lalu kita memberinya respon di luar dari kesalahannya, itu hukuman. Kalau sanksi atau konsekuensi memang harus terjadi. Kebutuhan dasar manusia itu ada. Yang pertama adalah cinta kasih, rasa memiliki dan dimiliki. Jadi ini bersifat psikologis. Maksudnya sama-sama anak nyaman, kita nyaman, anak mengakui dan menyadari kesalahannya, kita pun juga tenang. Maka kita ikutilah materi selanjutnya dari Pak Juanda berkaitan dengan posisi kontrol dan restitusi. Silahkan. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun sangat terhormat sekali bisa berbagi ini. Ini memang informasi yang penting untuk kita ciptakan budaya positif. Ada beberapa unsur yang sudah disampaikan oleh Pak Alfian, Bu Saida, mengenai keyakinan kelas, kemudian mengenai motivasi, Pak Alfian tadi tentang paradigma perubahan. Ulun tertarik di sini. Tapi pada saat bermain dengan Pak Alfian, ibu-ibu itu disuruh pegang kertas ya. Oke. Di mana di dalam tangan itu ada sesuatu yang sangat berharga sekali menurut Bapak Ibu. Pada saat Pak Alfian membujuk, kemudian merayu, kemudian sampai mengancam Bu Erna tadi, Bu Erna tidak melepaskan dan tidak memberikan apa yang ada di dalam genggaman. Karena apa? Karena bujukan, rayuan dan ancaman Pak Alfian itu tadi bersifat motivasi ekstrinsik atau dari luar. Tetapi pada saat kondisi yang diciptakan itu mengajak Bu Erna untuk melihat keyakinan-keyakinan yang seperti sudah disampaikan oleh Bu Suraida tadi, dan terjadilah bentuk motivasi intrinsik yang di dalam diri Bu Erna sendiri, tanpa diperintah dan diminta pun Bu Erna pasti akan menyerahkan kok. Asal di dalam ini halnya Bu Erna punya keinginan sendiri. Bagaimana sih caranya secara teknis dan praktis peran kita sebagai pendidik, ulun, yang lain dan pian-pian semuaan bisa menerapkan konsep yang sudah disampaikan tadi? Maka kita akan mempelajari tentang posisi kontrol seorang pendidik dulu. Dan nanti di ujungnya adalah segitiga restitusi. Ini merupakan tool atau alat untuk melaksanakan posisi kontrol kita gitu, sebagai pendidik. Baik, kemudian next, kalau posisi kontrol lanjut. Oke, ini mungkin agak kecil ya tulisannya. Ulun bahas sedikit saja. Perubahan stimulus yang disampaikan oleh Pak Alfian tadi sudah disinggung di atas. Kemudian di sini juga ada perubahan paradigma, stimulus dan respon. Stimulus itu rangsangannya, Bapak Ibu. Ketika kita dirangsang sesuatu, pasti ada respon. Respon itu tanggapan kita terhadap rangsangan itu. Menurut teori kontrol yang disampaikan oleh William Glasser, stimulus kontrol itu beranggapan bahwa kita mencoba untuk mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Ya. Tetapi menurut Glasser ini posisi kontrolnya
Yang sebenarnya yang ideal diterapkan adalah kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain terhadap orang lain tentang dunia. Ya, cara pandang orang terhadap sesuatu itu berbeda, pasti, dan unik, berbeda-beda. Setiap orang pasti punya pemandangan yang lain, tergantung pengalaman dan experience yang dia miliki, sehingga menimbulkan sebuah konsep. Perilaku buruk pada stimulus kontrol itu dilihat sebagai suatu kesalahan, tetapi pada teori kontrol semua perilaku itu mempunyai tujuan terkait motivasi yang disampaikan oleh Bu Suraida. Baik anak itu berperilaku baik ataupun buruk, itu ada motivasinya Bapak Ibu. Ada 4 motivasi tadi ya, 4 ya. 4. Ada kesenangan, ada kebebasan, cinta dan kasih sayang, kemudian kebutuhan untuk pemenuhan kekuasaan dan lain-lain. Yang jadi masalah adalah cara mereka untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang jadi masalah adalah cara siswa untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi pelanggaran atau indisipliner yang ada terjadi di sekolah kita itu sebenarnya kemauan peserta didik untuk memenuhi kebutuhannya. Bagaimana caranya? Nanti akan kita dalami dan lain sebagainya. Di sini ada orang lain bisa mengontrol saya pada stimulus respon, tapi sebenarnya idealnya hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol, atau saya sendiri yang bisa mengontrol diri saya. Kita buktikan tadi dengan apa yang dilakukan oleh Pak Alfian dalam permainannya. Hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Orang lain nggak bisa sebenarnya. Oke, pada saat kita melakukan kontrol terhadap anak dan anak itu nurut, itu karena ada stimulus dari kita, respon dari kita. Karena mungkin menganggap kita itu, saya mau lebih baik menghindari hukuman, yang pertama, kemudian menghindari ketidaknyamanan. Maka saya bolehlah ikut terhadap apa yang bapak atau ibu minta gitu. Untuk saat ini, di luar kita tidak tahu. Ya. Jadi hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri, karena yang paling tahu diri saya itu ya saya, bukan siapa-siapa gitu. Dan kemauan saya juga yang paling tahu adalah saya. Dan berikutnya, next Pak. Oke, 5 posisi kontrol, langsung next Pak. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua membuat orang merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Silakan next Pak. Yang pertama dulu, sebagai penghukum. Langsung. Oke. Mungkin kurang kelihatan membacakan. Biasanya sebagai penghukum itu menggunakan hukuman fisik maupun verbal, baik secara fisik ataupun verbal. Contoh lewat verbal. Patuhi aturan saya atau awas. Itu termasuk penghukum posisinya. Kemudian kamu itu selalu saja salah, sebagai penghukum. Ada lagi, selalu, pasti selalu berakhir selesai. Selalu saja kamu itu, saya jabarkan ya, selalu, pasti selalu saja kamu ini yang terakhir. Itu penghukum, walaupun dengan verbal. Belum lagi yang lain. Kamu itu salah terus jawabnya. Penghukum. Apa dampaknya? Nanti kan kita bahas. Kalau pembuat orang merasa bersalah itu seperti apa? Itu cenderung biasanya guru kita sebagai pendidik akan bersuara lebih lembut. Lembut saja dia. Akan tetapi dia menggunakan keheningan ya, yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau bersalah atau rendah diri. Contoh, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, atau bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Bisa kita bayangkan apa yang muncul perasaan di dalam diri anak pada saat kita omongkan itu. Dia akan merasa bersalah di sini. Kemudian yang kedua, berapa kali bapak harus beritahu kamu ya? Simpel saja sebenarnya katanya. Cuma langsung nusuk, dia bersalah sekali rasanya.
Kemudian gimana coba? Misalnya ulun contohkan dengan suara yang agak pelan. Gimana coba? Kalau orang tuamu, gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, oh ternyata ini mendalam juga ya. Walaupun disampaikan dengan pelan, tapi perasaan yang muncul di anak itu dahsyat. Dia merasa bersalah pastinya. Lanjut Pak. Sebagai teman, pada posisi ini, guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Oke, ini aman ya. Misal, ayo bantulah demi Bapak ya. Atau, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini dengan kamu itu apa? Itu kayak teman gitu ya. Dan memang tidak ada yang negatif istilahnya di situ ya. Tapi nanti kita lihat dampaknya seperti apa. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Oke, manis sekali. Bagus sekali. Nanti kita akan lihat dampaknya seperti apa. Sebagai pemantau, guru sebagai memonitor atau pada saat ini kita mengawasi, bertanggung jawab atas orang-orang yang diwasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Sehingga pemantau ini bisa dilaksanakan, posisinya bisa kita ambil pada saat peraturan-peraturan itu sudah jelas. Baik itu peraturan kelas ataupun peraturan sekolah. Ini tahapannya pada saat kita melakukan penanganan pada anak yang memiliki permasalahan. Jadi fokusnya pemantau ini pada saat anak memiliki permasalahan dan konsekuensinya kita kembalikan ke peraturan. Contoh, pada anak sudah melakukan kesalahan, maka kita tanyakan peraturannya apa yang sudah dilaksanakan saat ini. Oke, itu satu. Kita sebagai pemantau, apa yang telah lakukan? Ini kembali merujuk ke peraturan tadi. Sanksi atau konsekuensinya apa ketika kamu melakukan pelanggaran? Oke, ini tahap cukup ideal untuk penanganan sebuah kasus permasalahan anak. Namun masih berfokus pada konsekuensi dan sanksi. Oke, yang terakhir, manajer. Jujur Bapak Ibu, ulun juga baru tahu ada posisi manajer. Selama ini yang ulun lakukan paling banter itu paling tinggi itu di pemantau. Ternyata ada di posisi manajer. Pada saat posisi manajer ini, guru mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilaku, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahan. Baik, misal pada saat anak melakukan kesalahan dan kita tangani, maka yang akan kita lakukan adalah tanyakan kepada mereka apa yang sudah kita yakini terkait pelanggaran. Misal pada saat buang sampah sembarangan di kelas. Pada saat itu kita coba tanyakan, kira-kira keyakinan kelas kita ini apakah sudah sesuai dengan apa yang perilaku yang kamu tampilkan? Pasti dia jawab tidak. Dia akan kembali lagi ke peraturan. Kemudian jika kamu sudah meyakini apa yang keyakinan kelas, apa yang harus kamu perbaiki saat ini? Kita memberikan ruang agar dia bisa ikut berpikir, ya, berpikir dan menyelesaikan masalah yang sedang dia hadapi. Jadi setelah kita tanyakan keyakinan apa yang sudah kita yakini selama ini, kemudian apa rencana, apakah nanti dia mau bersedia untuk memperbaiki kesalahannya, dan yang terakhir rencana untuk memperbaikinya seperti apa. Di sini ada 5 posisi kontrol tadi, di mana
Di dalam 5 posisi kontrol itu sudah ada dikategorikan. Motivasi itu ada guru berbuat, guru berkata, hasil, dan murid berkata dan dampak. Kita fokus ke dampak saja ya Bapak Ibu untuk waktunya. Pada saat kita sebagai penghukum, dampak yang dihasilkan oleh anak murid itu adalah dia akan mengulangi lagi kesalahannya. Selain itu, dampak dari posisi penghukum ini adalah dia akan memiliki rasa traumatik yang berkepanjangan. Syukur-syukur tidak punya dendam dengan gurunya, karena penghukum ini lebih bersifat psikis dan jangka panjang efeknya. Ini sebagai penghukum Bapak Ibu ya. Kemudian sebagai pembuat orang merasa bersalah. Pada saat guru atau pendidik mengambil posisi kontrol itu, maka dampak terhadap murid adalah dia akan merasa rendah diri. Sebagai manajer, ini kita berusaha untuk memberikan ruang kepada peserta didik untuk mengevaluasi dirinya, kemudian memberikan kesempatan bagaimana cara dia untuk memperbaiki diri dengan mengembalikan ke keyakinan yang sudah kita bikin di dalam kelas. Baik, next Pak. Nanti membagikan. Jadi kita sebagai guru dan pendidik idealnya bergerak di antara ini, pemantau dan manajer. Bagaimana membedakannya? Kalau ulum pribadi biasanya pada saat konseling atau menangani kasus anak, pemantau itu dilakukan berdasarkan urgensi masalah. Kalau misalkan darurat sekali, maka ulum digunakan sebagai posisi pemantau. Darurat. Tapi kalau misalnya tidak begitu darurat permasalahannya, maka digunakan sebagai posisi manajer dengan mengembalikan apa yang mereka miliki permasalahannya, menggali mereka untuk berpikir lagi, lebih kritis lagi menanggapi permasalahannya, dan mengembalikan ke keyakinan yang sudah ditanamkan. Dan ulun jujur, Bu Sureda juga sudah mempraktekkan kemarin. Ada beberapa kasus yang ditanganinya terlihat saat itu juga. Dan ulun pribadi itu pada saat menangani kasus lumayan banyak ya, menggunakan posisi manajer itu tidak memakan energi terlalu banyak. Kita tidak perlu repot-repot, kamu harusnya begini, kamu harusnya begini. Kita kembalikan aja. Kira-kira bagaimana menurut kamu? Nanti kita evaluasi lagi. Tapi dengan catatan kita punya tujuan yang jelas gitu. Maunya anak seperti ini, kita arahkan ke sana. Menurut kamu bagaimana? Apa yang bisa kamu perbaiki untuk saat ini? Ini Pak, misalkan. Oke, kalau begitu mulai kapan mau diperbaikinya? Kita ada kepastian. Jadi tidak perlu tidak memakan energi yang banyak. Jadi energinya bisa untuk di rumah Bapak Ibu. Lanjut. Oke. Di dalam 5 posisi kontrol itu tadi, ketika kita berbicara terhadap anak, maka ini yang terjadi. Yang ditangkap anak adalah kata-kata itu 10%, nada suara itu 35%, bahasa tubuh itu 55%. Banyak banget. Ya. Body language ya istilahnya. Pada saat kita berbicara ini, kamu mau apa? Ini banyak sekali diartikan oleh peserta didik. Misalkan dengan kita pose badannya itu berkacak pinggang sambil menceleng, apa yang kamu mau? Itu pesannya beda. Dengan kita duduk saling sejajar dengan anak kita, saling menanyakan apa yang kamu mau. Konteksnya sama, tapi perlakuannya beda. Itu akan menimbulkan pesan yang beda juga terhadap peserta didik kita yang sampai. Dan itu yang diingat biasanya Bapak Ibu, bukan kata-kata kita. Tapi apabila sudah menyangkut emosi yang masuk ke dalam, itu akan masuk ke dalam memori jangka panjang bawah alam sadar kita. Mungkin Bapak Ibu sampai sekarang masih ingat ketika sekolah dulu yang paling berkesan itu
dari SD sampai SMA sampai kuliah itu bagian mananya pasti ada catatan masing-masing. Kenapa itu bisa diingat? Karena ada permainan emosi di sana. Ulun jujur pada saat SMP itu, SMA itu pelajarannya kada ada ingat sama sekali Bapak Ibu. Ulun gurunya yang mengingat kayak apa cara sering mengajar, kayak apa cara memperlakukan, berdiri di mana, apa yang Sudin katakan, kemudian ekspresi Sudin kayak apa, itu yang sampai ini ulun ingat gitu. Jadi pesan itu yang memang benar-benar menempel di dalam diri kita, dalam diri ulun khusus. Lanjut Pak. Oke, kita agak sedikit bermain juga. Di sini ada perbatin percakapan dengan situasi yang berbeda-beda. Kita anggap penyampaiannya ini dilakukan oleh seorang guru terhadap anak muridnya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira masuk posisi kontrol apa, Bapak Ibu? Mantap. Yang lima tadi apa? Yang lima tadi apa? Oke. Masuk mana nih? Ada posisi sebagai penghukum, kemudian merasa orang bersalah, kemudian teman sebagai pemantau dan manajer. Yang mana Bu? Merasa bersalah. Pak, tolong. Oke, nice. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukan ini. Oh, langsung. Oke, sip. Ini sudah diterima semua. Kalau akhirnya sampai di sini. Oke. Oh, ayolah, lakukan demi saya ya. Oke, nice. Oh, sip. Ibu sudah capek-capek kalau menyiapkan ini. Kamu tidak aslinya ini merasa bersalah. Oke, nice. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Oke, wush, ada tembak sini. Kamu selalu yang paling terakhir. Aduh, mantap ya. Kamu tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini. Ayo, konsekuensi. Oke, nice, pemantau. Berapa kali ya saya sudah mengatakan kepada kamu? Oke, penghukum penjaga Bapak. Apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Nice, manajer. Apa konsekuensi dan sanksinya? Ayo. Konsekuensi dan sanksinya. Iya, pemantau, nice. Udah dapat ya Bapak Ibu ya? Udah dapat ya konsepnya gitu. Yang nanti kita dalami lagi ya di lain kesempatan. Next Pak, langsung aja. Oke, ini ada pertanyaan. Cukup dijawab dalam hati saja Bapak Ibu. Posisi kontrol apa yang sudah kita ambil saat ini? Terjawab tadi. Kalau ulun itu dari 1 sampai 4. Kalau ulun ya. Oke, posisi kontrol apa yang menarik untuk dilakukan atau dicoba kira-kira? Yang mana? Hah? Boleh dijawab belum Ibu? Oke, kita sebagai posisi manajer. Next Pak. Oke, kita masuk caranya bagaimana? Segitiga restitusi, bukan restitutif. Lanjut Pak. Menurut Giljan berada asapnya ya, yang ulun beri tanda merah itu perlu diperhatikan Bapak Ibu ya, memperbaiki kesalahan mereka dan menguatkan karakter mereka. Bagaimana caranya? Cek ya Bro, langsung Pak. Oke, restitusi itu memiliki tujuan yang jelas dan membangun disiplin positif yang disampaikan oleh Pak Alpian untuk memulihkan diri dari segala kesalahan. Contoh begini Bapak Ibu, ketika ada orang berbuat salah dengan kita, kadang kita biarkan begitu memecahkan gelas, maka dia berusaha untuk bersedia maaf ya. Oh tidak apa-apa. Kenapa kita lakukan seperti itu? Karena kita fokus terhadap permasalahan atau kesalahan yang dia buat.
Padahal kita harus memberikan kesempatan kepada mereka untuk memperbaiki dirinya. Biarkan saja dia membersihkan atau melakukan sesuatu yang sudah dibuatnya salah gitu. Tapi dengan ada caranya. Ya. Penekanan dari sisi ini Bapak Ibu tidak untuk menyenangkan orang lain, ya, tidak untuk menyenangkan orang lain yang sifatnya motivasi ekstrinsik, tidak menghindari ketidaknyamanan masih ekstrinsik, tetapi dia berusaha untuk menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya selama ini, menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya selama ini. Nilai-nilainya, keyakinannya itu sama yang sudah disampaikan oleh Bu Suraidah tadi. Ada keselamatan, kasih sayang, kemudian saling menghormati dan sebagainya. Kita kembalikan ke sana. Itu yang kita kuatkan sehingga ulun tadi depan mengatakan bahwa ini penguatan karakter banget Bapak Ibu. Jadi masalah berpeluang untuk memberi manfaat terhadap peserta didik. Silakan Bapak lanjut. Oke, ini ciri-cirinya nanti bisa dilanjutkan. Bentar. Yang ciri-ciri Pak, sedikit saja. Yang ciri-ciri Pak. Iya, oke. Mata ulun juga kesini. Ciri-cirinya tidak menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Tawarannya bukan paksaan. Misal, Ikam kayaknya aja bilang baiknya menurut ibu atau bapak. Oh gimana Pak ya? Ya kayak ini aja, ini baik kok. Nah, itu kan dipaksa ya tawarannya. Tapi dia yang menentukan sendiri. Menuntun untuk melihat ke dalam diri dia sendiri. Kita coba untuk dia berefleksi terhadap dirinya sendiri, melihat dalam dirinya sendiri, dan mencari keputusan dan berfokus pada solusi, bukan pada kesalahannya, tapi pada solusinya. Caranya bagaimana? Ada segitiga Pak, next Pak. Oke, ini ya. Nanti lu bagikan juga di grup. Siapa tahu mau coba. Ada menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan dan memvalidasi tindakan yang salah. Pada saat mereka atau anak melakukan kesalahan, lebih awal-awal kita bisa menanyakan keyakinan dulu. Contoh ketika dia melakukan pelanggaran, maka kita tanyakan, apakah pelanggaran yang sudah kamu lakukan itu sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tentu jawabnya ya tidak. Itu paling tidak dia sudah berinteraksi dengan dirinya sendiri. Kemudian setelah itu singkatnya kita stabilkan dulu identitasnya. Oke, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan kan? Oke, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita stabilkan dulu. Setelah dia mengoreksi kesalahannya, kemudian kita stabilkan dulu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Dia ada perasaan, oh bapak ini berpihak kepada saya gitu. Ada pengakuan, penerimaan istilahnya. Dan yang terakhir, tentu kamu punya alasan untuk melakukan ini. Kita tanya alasannya kenapa. Begitu alasan itu muncul, maka terlihatlah motivasinya yang disampaikan Bu Suraidah untuk kebebasan, kesenangan, dan lain sebagainya. Setelah itu, baru kita tawarkan kira-kira rencana kamu ke depannya seperti apa. Gitu. Lanjut Pak, udah singkat banget. Ini gak usah deh. Ini contoh-contoh berkata gurunya. Lanjut Pak. Lanjut. Baik, ini ada intervensi 30 detik. Jadi dalam 30 detik saja kita bisa membantu anak untuk menyelesaikan masalahnya. Langkahnya seperti apa? Ini Bapak Ibu. Pada saat dia melakukan kesalahan, bisa ini kita coba. Nanti untuk share juga di grup. Mudah-mudahan bermanfaat. Siapa tahu bisa digunakan. Lanjut tuh Pak. Habis ternyata. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Lanjut Pak. Kalau ada yang ditanyakan atau didiskusikan, kami berikan waktunya. Kalau tidak ada kita akhiri. Kita kan mengharapkan Pak
tadi kan kalau saya tidak salah menyimpulkan dari apa yang disampaikan oleh tiga narasumber tadi kan, kita harapkan anak itu setelah kita sampaikan tuh dia memiliki kesadaran. Tapi kenyataannya yang terjadi pada anak ini setelah beberapa kemudian dia baru menyadari, oh ternyata ini tidak ada uangnya. Kan tadi sebelum pandemi ulun menyesal benar. Nah, kayak apa pun ulun kembali lagi ke sekolah. Kalau masalah itu saya kurang tahu, kamu ke sekolahan aja atau mungkin kamu melanjutkan melalui apa yang paket. Nah, kan maksudnya yang saya tanyakan di sini, kita harapkan kesadaran itu cepat muncul, tapi yang terjadi malah selama waktu beberapa lama. Nah, itu bagaimana itu menurut Pak Juanda itu masyarakat guru TK. Terima kasih. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Kita kembali lagi ke konteks permasalahan itu urgensi atau tidak. Ngomongnya di posisi kontrol dulu. Urgensi apa tidak? Kalau yang kasus yang sudah Ibu sampaikan tadi itu urgensi banget, maka kita bisa melakukan posisi sebagai pemantau. Tidak bisa lagi kita sebagai posisi manajer. Berarti harus ada sanksi dan konsekuensi yang memang benar sudah jelas gitu. Mungkin Bu ya, motivasi intrinsik atau nilai-nilai keyakinan yang anak itu dapat itu tidak sejalan dengan visi sekolah kita itu. Bisa saja dia dapat di keluarga, keyakinan itu seperti apa, kemudian nilai-nilainya itu sudah tidak ada di keluarga dan itu sudah berlangsung lama gitu. Memang tidak bisa mengubah secara langsung. Kita perlu waktu. Nah, mungkin di posisi Ibu bisa saja sebagai pemantau tadi. Ada ketetapan atau ada sanksi dan konsekuensi yang jelas. Kemudian kalau misalnya kita setiap masalah itu kalau di BK kita kembalikan ke siswanya. Kalau memang ada progres perubahan kita dukung. Kalau memang tidak ada, ya mau diapain lagi? Karena banyak banget faktor yang lain yang menentukan. Kita tidak bisa apa-apa, Bu. Tidak mesti semuanya harus berhasil sebenarnya. Ada kasus-kasus yang memang tidak bisa tertangani dengan sesuai harapan kita. Makanya dari itu tadi harapan kita untuk mengontrol anak murid itu belum tentu bisa kita lakukan. Tapi bagaimana cara kita menciptakan sebuah kondisi yang memang benar-benar meyakinkan dia untuk memunculkan keyakinannya. Kita memang perlu waktu. Anak itu berproses membentuk karakter, perlu waktu. Kembalinya pun perlu waktu juga sebenarnya. Kita tidak bisa untuk menginstankan. Tapi setidaknya ada progres sedikit saja perubahan terhadap dia. Itu progres kemajuan sudah sebenarnya, Bu. Gitu, Bu, kira-kira menurut Bu. Terkait ini mungkin yang maksud Ibu karena usianya mungkin ya, kayak usianya. Tenang Bu, ulun sudah mencoba dan mempraktekkan ini ke anak ulun juga, mencoba posisi manajer dan dia bisa melakukan. Ayo setelah ini maunya apa? Maunya ini katanya. Oke. Bahasa itu tidak mengikat, tidak harus seperti itu, ya. Kita bisa rancang bagaimana dia untuk belajar mandiri, memutuskan suatu permasalahan dari dalam dirinya sendiri tetangga. Bisa. Atau yang kedua, Ibu bisa sebagai pemantau. Nah, jadi kita bergeraknya antara manajer dan pemantau, Bu. Okay. Kalau misalnya, ini kita nih perlu cepat juga nih permasalahannya, kalau dibiarkan berlarut nih nanti makin panjang kan. Kita perlu posisi yang lain, memantau.
Kita tetapkan sanksinya, konsekuensinya disepakati bersama. Oke, kalau dalam batas waktu seperti ini masih tidak bisa seperti ini, kira-kira kamu sepakat tidak? Oke, tapi tetap tanya ya. Bisa juga pertanyaan yang dipilih itu sifatnya tertutup, ya atau tidak, tinggal kita yang rancang. Itu sih Bu kalau menurut Ulun. Tapi kalau manajer itu Ulun sudah coba kok dengan kemanaan Ulun juga, termasuk dengan bini Ulun. Daripada Ulun ngomong sini energi itu buang, sini itu buang. Terus bagaimana kelanjutannya? Oh, harusnya kayak gini. Oh ya sudah, itu kerjaan. Baik, dari Ulun akhir sampai di sini Ulun kembalikan ke Bu Sureda. Ya, demikian tadi sosialisasi dari kami bertiga, mudah-mudahan memberikan manfaat. Apabila dalam penyampaian kami tadi terdapat kesalahan yang tentunya tidak disengaja, kami mohon maaf, berelakan. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk hari ini. Ulun akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita aja gini. Ya, ya. Mungkin nanti ada evaluasi yang akan dikirimkan di grup aja, santai-santai aja, kapan-kapan bila ada waktu untuk mengisinya. Ingat, selamat makan di rumah. Ya, terima kasih Bapak Ibu ya.